Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tujuannya adalah untuk menarik simpati Indonesia. Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar atau UUD. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitianya, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh UUD. Dengan demikian, Panitia Perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Drs Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik,
PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional yakni Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Saigon, Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 12 malam menjelang 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Sukarni, Sairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanco Singgih, dan Dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, pada 16 Agustus 1945, pukul 4.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya Sudiro pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita tersebut, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Pada malam hari, 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Soekarno dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Soekarno juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarno diterima. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Selanjutnya, Soekarno mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan itu diterima. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Proklamasi kami, bangsa
bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Mawardi. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat.